Zhou Feng meminta Lin Ran untuk berhenti, namun dengan kekuatan Zhou Feng saat ini, dirinya bukanlah tandingan Lin Ran. Ketika gurunya Zhou Feng, juga Liu Yun, ingin membantu Zhou Feng namun dihadang oleh prajurit yang dibawa oleh Lin Ran. Prajurit itu berada di ranah martial profound. Lin Ran memerintahkan semua prajurit yang ia bawa untuk tidak membiarkan satupun lari. Nampak mereka semua berada di ranah martial profound. Zhou Feng mengatakan kepada Lin Ran bahwa dendam di antara mereka tidak ada hubungannya dengan orang lain. Meminta Lin Ran untuk cukup melawan dirinya saja dan jangan membunuh orang lain. Tentu Lin Ran tak memperdulikan Zhou Feng yang hanya seorang murid dari sekte Azure Dragon. Lin Ran menganggap jika nyawa mereka semua yang ada di tempat ini tidaklah sebanding dengan nyawa anaknya. Para spiritualis dunia menggunakan formasi naga putih penyegel langit untuk menghadapi para prajurit. Lin Ran yang melihat itu lantas menyerang para spiritualis itu. Zhou Feng menahan serangan tersebut. Meski telah dibantu oleh spiritualis dunia di belakangnya, tetap Zhou Feng terjatuh karena kuatnya serangan Lin Ran. Kali ini para spiritualis dunia itu memfokuskan serangan ke arah Lin Ran. Lin Ran mengakui jika para spiritualis dunia sulit untuk dihadapi. Namun demi membalaskan dendam anaknya, dirinya hari ini bersedia mempertaruhkan nyawa. Lin Ran menggunakan obat terlarang untuk memperkuat dirinya. Obat yang ia gunakan adalah obat yang paling jahat dan kuat. Nampak penampilan Lin Ran telah berubah, ia nampak sangat menyeramkan. Lin Ran sekarang telah menerobos ranah Martial Heaven meski dengan menggunakan obat terlarang, namun kekuatannya sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan formasi yang diciptakan oleh para spiritualis dunia tak lagi bisa menahan Lin Ran. Kekuatan Martial Heaven memang mengerikan, bahkan membuat ketua sekte Li tak bisa bergerak, merasa benar-benar tertekan. Lin Ran membunuh satu persatu dari mereka. Zhou Feng yang melihat itu tak tahan dan sekali lagi meminta Lin Ran untuk berhenti. Lin Ran akan berhenti dengan syarat Zhou Feng harus bunuh diri menggunakan belati yang digunakan Zhou Feng untuk membunuh Gong Lu Yun. Karena di belati itu ada darah Gong Lu Yun. Sebelum Zhou Feng melakukan apa yang ia katakan, Lin Ran akan tetap membunuh satu persatu orang yang ada di tempat tersebut. Ketika akan membunuh Sumai dan Suro, Zhou Feng berjanji pada Lin Ran dirinya akan bunuh diri. Dan meminta Zhou Feng untuk tidak melakukan hal itu dan meminta Zhou Feng untuk meminjamkan tubuhnya sekarang. Dengan mereka bekerja sama, kemungkinan akan bisa mengalahkan Lin Ran. Selain itu, Dandan juga mengingatkan jika Zhou Feng bisa terbang meski tidak bisa melawan, masih bisa melarikan diri. Namun Zhou Feng tidak bisa melakukan hal itu, dirinya tidak bisa melihat Lin Ran membunuh begitu banyak orang secara membabi buta. Dan dirinya juga tidak bisa membiarkan Dandan menjadi korban lagi. Dari awal hingga akhir kejadian ini adalah tentang dirinya dan juga Gong Lu Yun. Dendam ini biarkan dirinya semua yang menanggungnya, Dandan menganggap jika itu hanya omong kosong. Jika Zhou Feng tak mau meminjamkan tubuhnya, maka dirinya akan melakukannya sendiri. Namun Zhou Feng menggunakan kekuatan mentalnya untuk melindungi kesadarannya. Dandan tak bisa lagi mengambil alih tubuhnya. Begitu dirinya mati, kontra alam roh akan berakhir. Dandan bisa kembali mendapat kebebasan dan meminta Dandan untuk tidak pernah melupakan dirinya.
Ketika belati itu telah mengenai sedikit kulit Chu Feng namun dihentikan oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Qi Fengyang. Lin Ran menanyakan apa yang dilakukan ketua Qi di tempat ini. Qi Fengyang tak menyangka Lin Ran yang sudah tua namun masih menggunakan obat terlarang untuk menerobos ranah Martial Heaven. Bahkan menindas orang lain, menduga jika Lin Ran sudah tak punya rasa malu. Qi Fengyang menunjukkan kekuatannya yang juga telah menerobos ranah Martial Heaven. Lin Ran tak ingin berhenti, dirinya ingin bertarung sampai mati hari ini untuk membalaskan dendam anaknya. Mereka berdua pun mengeluarkan serangan kuat yang mereka miliki. Meski sama-sama di ranah Martial Heaven, Qi Fengyang nampak lebih kuat dibandingkan dengan Lin Ran. Lin Ran menggunakan obat terlarang untuk meningkatkan kultivasi, pasti ada reaksi balik 10.000 kali lebih besar dari orang biasa. Bagaimanapun juga Lin Ran adalah wakil ketua Mansion Pangeran Qilin. Qi Fengyang meminta kepada semua orang agar dirinya bisa membawa Lin Ran kembali ke Mansion Pangeran Qilin dan meminta Yang Mulia untuk menanganinya sendiri. Mengenai luka mereka, obat mistik kelas atas dari Mansion Pangeran Qilin dapat membantu penyembuhan luka. Qi Fengyang melihat surat dari ibunya Gong Luyun dan iseng Qi Fengyang membacanya. Yang intinya ialah jika Gong Luyun adalah anak kandung dari Lin Ran. Gong Tianping sangat terkejut mendengar hal tersebut. Chu Feng berterima kasih kepada senior Qi Fengyang merasa jika dirinya dan Chu Feng memiliki kecocokan dan mengusulkan agar mereka berdua menjadi saudara angkat mulai sekarang. Chu Feng terkejut bingung mau menjawab apa, namun bagi Qi Fengyang, Chu Feng telah sepakat dengan apa yang ia katakan. Qi Fengyang memerintah bawahannya untuk segera membawa Lin Ran kembali ke Mansion Pangeran Qilin. Jika terjadi kesalahan, mereka harus bertanggung jawab. Ketua Sekte Li dan lainnya mengucapkan terima kasih kepada Qi Fengyang sehingga mereka bisa bebas kembali. Qi Fengyang meminta Ketua Li untuk tidak perlu sungkan, dirinya baru saja menerobos ke ranah Martial Heaven. Dirinya ingin melihat kekuatan apa yang ia miliki sekarang. Selain itu, Chu Feng dalam kesulitan, bagaimana bisa dirinya tidak datang. Ketika ingin berbicara dengan Chu Feng, nampaknya Chu Feng sudah tidak ada di tempat itu. Terlihat kereta yang membawa Lin Ran. Lin Ran bingung mengapa tiba-tiba kereta yang membawanya itu berhenti. Ternyata kereta itu telah dibaca oleh Gong Tianping. Gong Tianping awalnya senang mengetahui Gong Luyun menjadi anak angkat Lin Ran dan menemukan orang kuat sebagai pendukung kota Xuanwu. Dirinya sungguh tak menduga bahwa istrinya dan Lin Ran memiliki hubungan, bahkan mempunyai anak Gong Luyun yang ia kira itu adalah anaknya. Gong Tianping kali ini sungguh kecewa dan berniat akan membunuh Lin Ran. Lin Ran menduga jika setelah Gong Tianping membunuhnya, kemudian Gong Tianping pasti akan memberitahu Mansion Pangeran Qilin bahwa Chu Feng yang telah melukai dan meracuni dirinya. Lalu biarkan Mansion Pangeran Qilin menyelesaikan masalahnya dengan Chu Feng. Gong Tianping kagum dengan Lin Ran, bahkan di saat kematian sudah dekat masih bisa berpikir jernih. Mendengar Lin Ran menyebutkan Gong Luyun lebih mirip dirinya yang pintar daripada mirip Gong Tianping, membuat Gong Tianping murka dan bergegas membunuh Lin Ran. Gong Tianping menyadari ada seseorang dan itu adalah Chu Feng. Chu Feng yang nampaknya mendengar apa yang dibicarakan oleh Lin Ran dan Gong Tianping mengetahui jika ternyata orang di balik pembantaian seluruh keluarga Chu adalah Gong Tianping. Gong Tianping langsung menyerang Chu Feng, mengira jika Chu Feng mudah dihadapi, namun ternyata tidaklah semudah itu. Chu Feng berhasil mematahkan teknik Gong Tianping. Gong Tianping sebagai penguasa kota berkolusi dengan penjahat membantai seluruh keluarga Chu, memperlakukan nyawa manusia seperti kotoran dan mencoba merebut kota Yuhui. Memiliki orang tua seperti itu, perbuatan Gong Luyun bukanlah hal yang mengejutkan. Gong Tianping meminta Chu Feng untuk mendengarkan dirinya. Gong Luyun bukanlah anak kandungnya. Dia adalah anak kandung Lin Ran. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, namun Chu Feng tak mendengar apa yang dikatakan Gong Tianping dan bergegas menyerangnya.
Meski di awal pertarungan nampak Gong Tianping unggul, namun pada akhirnya Gong Tianping bukanlah lawan dari Zhou Feng. Ketika Gong Tianping akan dibunuh, dirinya mengakui jika dirinya adalah binatang buas, bukanlah manusia. Selama Zhou Feng bersedia mengampuni dirinya pasti akan melayani Zhou Feng dengan tulus. Zhou Feng tak memperdulikan apa kata-kata Gong Tianping dan tetap membunuh Gong Tianping. Akhirnya Zhou Feng dapat membalaskan dendam ayahnya. Menurut Dandan, hal terpenting saat ini adalah merawat luka dalam diri Zhou Feng dan kemudian menikahi kedua putri keluarga Su. Sekarang kota Xuanwu telah dihancurkan. Selama kota Zhuge menjadi pendukung, ditambah lagi dengan dukungan darinya, Dandan menyarankan Zhou Feng untuk mencapai tujuan kecil terlebih dahulu. Misalnya mendominasi Qingzhou dalam 3 tahun. Zhou Feng tak tertarik dengan saran yang diberikan oleh Dandan. Karena tak tertarik, Dandan mengajak Zhou Feng untuk mencari makam Kaisar Azure Dragon. Sekarang Zhou Feng telah memiliki teknik rahasia harimau putih. Selama Zhou Feng bisa mendapatkan teknik rahasia Azure Dragon, setidaknya di Qingzhou mereka bisa pergi ke mana saja. Jika tak tertarik, dirinya mempunyai saran lagi, yakni pergi ke asosiasi spiritualis dunia menemui monster di Menara Azura Ghost. Meminta dia membantu Zhou Feng untuk menjadi spiritualis jubah biru. Atau bahkan meminta dia membantu menjadi spiritualis dunia jubah ungu. Meski ranah Martial Heaven bukanlah hal yang menarik untuk Dandan, tapi di wilayah Qingzhou memiliki saudara seperti He Fengyang, Zhou Feng bisa pergi kemana saja. Zhou Feng memberitahu Dandan bahwa apa yang dikatakan oleh Dandan tak ada satupun yang ia inginkan. Ia hanya ingin membuat dirinya lebih kuat dan memecahkan misteri di dadanya. Selain itu, dirinya juga ingin tahu seperti apa orang tua kandungnya. Mengapa mereka meninggalkan dirinya, mengapa menyegel Dandan di alam roh dalam kesadarannya, dan juga kekuatan misterius di dalam dirinya. Ia ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jika ingin memecahkan misteri dan menguasai rahasia tertinggi latihan spiritualis di dunia, setidaknya Zhou Feng harus mencapai ranah Martial Emperor, Martial Ancestor, dan Martial Immortal. Zhou Feng menganggap jika itu saja tidaklah cukup. Zhou Feng ingat apa yang Dandan katakan, ranah yang paling akhir. Dandan terdengar nampak kegirangan mendengar Zhou Feng mengatakan hal itu. Jika benar-benar bisa mencapai tahap itu, tak tahu keajaiban apa yang akan terjadi. Itu adalah ranah yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Ranah di luar jangkauan para pendahulu. Zhou Feng telah memutuskan tujuan akhir mereka adalah Martial God Asura.